Om Swastiastu, di sini saya akan menjelaskan Venezuela yang mata uangnya ambruk, dimulai dari krisis politik sos-ekonomi yang dimulai di Venezuela pada masa kepresidenan Hugo Chavez dan berlanjut pada masa kepresidenan Nicolas Maduro. Peristiwa tersebut ditandai oleh hiperinflasi, peningkatan kelaparan, penyakit, kejahatan, dan tingkat kematian serta imigrasi dari negara tersebut. Keadaan tersebut adalah krisis ekonomi terburuk sejarah dalam Venezuela dan dalam perbandingan krisis-krisis pada zaman dahulu, krisis di Venezuela lebih parah ketimbang Amerika Serikat pada depresi besar. Krisis ekonomi Brasil pada tahun 1985 sampai dengan 1994, krisis hiperinflasi Zimbabwe pada tahun 2008 sampai dengan 2009, lalu ada Rusia dan Kuba serta Albania setelah keruntuhan Uni Soviet. Inflasi Venezuela mencapai 8.000% pada 2019. Tahun ini juga menjadi kelima kali berturut-turut negara Amerika Selatan itu menduduki posisi tersebut. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mendorong jutaan warga negara Venezuela eksodus ke luar negeri demi mencari pekerjaan dan kebutuhan barang-barang pokok setiap harinya, terutama ke negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil. Situasi itu diperparah dengan gejolak politik antara pihak oposisi yang dipimpin Juan Guaido dan pemerintah yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro. Salah satu dampak adanya hiperinflasi tersebut adalah kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran yang melanda di sejumlah titik di sana sehingga 2,3 juta warga negara Venezuela harus meninggalkan negaranya ke berbagai negara tetangga. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Erika, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan apa penyebab Venezuela mengalami hiperinflasi. Hiperinflasi juga membuat kondisi politik dan perekonomian sangat tidak stabil. Kondisi perdagangan internasional di sana juga menjadi tidak seimbang sehingga investasi sulit untuk masuk. Nah, apa yang menyebabkan Venezuela mengalami hiperinflasi? Penyebab yang pertama adalah anjloknya harga minyak dunia. Perlu kita ketahui bahwa 95% ekspor Venezuela dari penjualan minyak dunia. Namun, seiring dengan melemahnya harga minyak dalam beberapa tahun terakhir dan diikuti dengan penurunan mata uang Bolivar yang signifikan, sumber pendapatan Venezuela mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga berdampak pada seluruh elemen perekonomian di Venezuela. Hal tersebut menyebabkan inflasi dan tingkat penganggaran yang tidak dapat terbendung lagi, serta terjadinya definisi anggaran di negara tersebut. Penyebab kedua adalah pencetakan mata uang yang tidak strategis. Pemerintah Venezuela mau tidak mau harus mencetak uang yang sangat banyak akibat dari inflasi yang diakibatkan anjloknya harga minyak dunia yang meningkatkan nilai rupiah minimum para warganya. Selain itu, faktor lain Venezuela mencetak uang banyak adalah pemerintah setempat pun kesulitan mendapatkan dana pinjaman dari negara lain. Namun hal tersebut justru membuat kondisi perekonomian semakin memburuk, di mana harga-harga bahan pokok meningkat menjadi 2 kali lipat setiap bulannya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lilia, absen 35. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai krisis politik dari oposisi. Krisis politik yang terjadi di sana juga menjadi salah satu penyebab dari hiperinflasi yang terjadi di Venezuela. Krisis politik terjadi mulai sejak tahun 2016 lalu, di mana saat partai oposisi Democratic Unity memegang 109 mayoritas kursi di Kongres dibandingkan dengan Partai Sosialis Maduro yang hanya memegang 55 kursi saja. Hasilnya, Parlemen Venezuela berhasil memecat anggota kabinet Presiden Maduro dan mengesahkan undang-undang reformasi yang tidak dapat dibatalkan. Sejak saat itu, Presiden Maduro terlihat ingin memperluas kewenangannya dan kekuasaannya sebagai presiden dengan menggelar pemilu di tahun 2017 untuk menggelar Dewan Konstituen Nasional baru.
Hal ini membuat ribuan warga anti Maduro berdemo memprotes pemungutan suara yang tetap digelar pemerintahan di seluruh penjuru negeri. Tak jarang demo ini diwarnai kekerasan yang membuat kondisi warga semakin terjerat krisis. Kemudian ada nilai tukar yang rendah. Selain krisis politik, terdapat juga nilai tukar yang rendah. Di samping tanggungan utang negara dan nilai tukar yang rendah, pemerintahan Venezuela tidak dapat mengimpor kebutuhan bahan pangan seperti susu, tepung, telur, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak minimarket dan toko french fries yang kehabisan stok bahan makanan. Harga kebutuhan pokok lainnya juga tidak terjangkau lagi. Seperti harga seekor ayam mencapai 14 juta bolivar atau setara dengan 950.000 rupiah. Kemudian harga keju mencapai 2,5 juta bolivar atau setara dengan 440.000 rupiah. Kemudian harga sabun mencapai 3,5 juta bolivar atau setara dengan 250.000 rupiah. Dan harga daging sebesar 9,5 juta bolivar atau setara dengan 557.700.000 rupiah. Maksud saya 557.000 rupiah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, saya Tuti Firmayanti akan membawakan berita tentang pemerintah Venezuela hadapi krisis. Penciptaan uang kripto untuk berjuang di tengah krisis ekonomi dan politik yang cukup parah, Presiden Maduro memerintahkan sebuah bank untuk mengadopsi uang digital sebagai pengendali hiperinflasi dan pelindung dari sanksi dari Amerika Serikat. Sebenarnya langkah ini tidak berpengaruh saat ini dikarenakan kripto itu sendiri tidak memiliki nilai yang stabil. Meskipun begitu, kemungkinan besar uang kripto Venezuela tetap menjadi percontohan bagi negara lain yang ingin menerapkan hal yang serupa, yaitu merilis uang kripto resmi negara. Menaikkan harga BBM. Selain itu, Venezuela juga memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir yang mulai berlaku pada Oktober 2018. Meskipun mengalami kenaikan, Presiden Maduro tetap mengklaim negara Venezuela sebagai negara yang dengan harga bahan bakar minyak termurah. Harga premium untuk saat ini naik menjadi Rp135 per liternya dan harga bahan bakar minyak yang lebih rendah naik 13.000 untuk per liternya. Kemudian ada redenominasi mata uang. Pemerintah Venezuela juga menerapkan redenominasi untuk mengatasi krisis ekonomi di negaranya. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Mata uang Bolivar dipangkas 5 angka 0 dari sebelumnya. Hal ini mulai diterapkan seiring dengan imbauan dari pemerintah setempat agar masyarakat segera menukarkan uang lamanya dengan uang baru yang telah diredenominasi pada pertengahan Agustus yang lalu. Memang langkah sulit harus ditempuh Presiden Maduro dan kawan-kawan. Segala hal telah dicoba mulai dari konsolidasi dengan Rusia, redenominasi, menaikkan harga BBM, serta menciptakan uang kripto. Namun tampaknya keadaan negara ini juga tidak menunjukkan keadaan yang baik. Harapan satu-satunya pemerintah Venezuela adalah menunggu investasi yang besar dari luar negeri untuk pembangunan inklusif serta bantuan ekonomi dari negara-negara lain.